Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Mahardika dari kelas 2 ALB Prodi D4 Teknik Elektro. Pada video ini kita akan mempelajari dasar-dasar CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation, atau dalam bahasa Indonesia disebut RJP, resusitasi jantung dan paru. Oke, langsung saja. Apa itu CPR? CPR adalah tindakan pertolongan pertama ketika seseorang mengalami henti nafas atau henti jantung. Tujuannya untuk membuka kembali jalan nafas yang tersumbat dan memaksa paru-paru serta jantung bekerja sementara melalui kombinasi kompresi dada dan nafas buatan, sehingga darah beroksigen tetap bersirkulasi ke seluruh tubuh hingga bantuan medis lanjutan tiba. Selanjutnya, kapan CPR diperlukan? Kita memerlukan CPR pada korban yang mengalami serangan atau henti jantung, tersedak hingga nafas tertutup, keracunan narkotika, alkohol atau zat berbahaya, hampir atau telah tenggelam, menghirup asap berlebihan hingga sesak, tercekik, atau setelah kecelakaan serius. Selanjutnya, ada pula prinsip dasar CPR, yaitu bisa disingkat Doctors ABC. Yang pertama, D. Dangers. Pastikan situasi aman bagi penolong, korban, dan lingkungan. Yang kedua, R. Response. Periksa kesadaran korban dengan memanggil namanya, menambuk bahu, dan memberi rangsangan nyeri ringan. Yang ketiga, S. Shout for help, yaitu meminta bantuan. Gunakan ponsel untuk menghubungi layanan darurat 112 sambil tetap bersama korban. Yang keempat, A. Airway. Buka jalan nafas dengan manuver kepala miring dan dagu diangkat. Yang kelima, B. Breathing. Periksa apakah korban bernafas. Yang terakhir, C. Circulation. Pastikan aliran darah lewat kompresi dada. Selanjutnya, hal yang diperlukan saat CPR. Selalu perhatikan 3 poin penting, yaitu pertama, keamanan lokasi atau dangers. Kedua, respon korban. Dan yang ketiga, upaya memanggil bantuan atau shout for help. Pastikan Anda dan korban aman. Cek kesadaran dengan cepat, lalu segera panggil bantuan medis. Selanjutnya yaitu teknik RJP atau CPR dilakukan dengan teknik yang namanya CAB. Dimulai dengan compression. Tekan dada korban sebanyak 30 kali di pertengahan sternum dengan kedalaman 5 hingga 6 cm dan ritme 100 hingga 120 tekan per menit. Lanjut dengan airway. Dongakkan kepala korban, angkat dagunya untuk membuka jalan nafas. Kemudian breathing, berikan 2 tiupan nafas buatan, masing-masing 1 detik. Pastikan dada korban terangkat. Ulangi siklus 30 kompresi banding 2 nafas buatan. Sampai bantuan profesional tiba. Selanjutnya, dampak keterlambatan melakukan RJP. Setiap detik sangat berarti. Jika CPR terlambat 1 menit, peluang korban bertahan hidup masih 98%. Jika terlambat 3 menit, peluangnya turun menjadi 50%. Dan jika telat 10 menit tanpa resusitasi, peluang hidup hanya tinggal 1%. Selanjutnya, kompresi jantung untuk semua usia. Kompresi dada dapat dilakukan pada semua kelompok usia dengan teknik yang berbeda. Dewasa di atas 8 tahun menggunakan 2 tangan. Anak usia 1 hingga 8 tahun menggunakan 1 atau 2 tangan sesuai level ukuran tubuh. Bayi di bawah 1 tahun menggunakan 2 jari di tengah dada. Selanjutnya, penghentian CPR dan posisi pemulihan. Hentikan CPR jika bantuan medis sudah tiba, korban kembali bernapas atau bergerak, korban dinyatakan meninggal, atau penolong benar-benar kelelahan. Bila korban sudah bernapas spontan, posisikan recovery, yaitu dengan tangan kiri korban ditempatkan di pipi kanan, kaki kiri ditekuk, tangan kanan dirapatkan ke badan, lalu gulingkan perlahan ke sisi kanan dan observasi kondisinya secara berkala. Itulah dasar-dasar CPR menurut standar ketiga dan SNI. Kuasai teknik ini melalui latihan praktek, karena Anda bisa menjadi penentu hidup seseorang. Terima kasih sudah menyimak, tetap waspada dan salam keselamatan kerja.